Nah, itu adalah narasumber yang paling dicari loh. Maksudnya ini Di bermasalah podcast ini. gitu. Enggak. Justru orang tuh selalu ngomong calontong, selalu begitu. Dan gue tuh bingung ketika ngobrol sama calontong tuh mau ngobrolin apa sebenarnya. Nah, Ya kan, karena Anda tidak punya masalah. wah ini masalah ini malah ini. Loh. Kalau menganggap saya nggak punya masalah ini masalah berarti ini. Enggak. Mana ada orang hidup nggak punya masalah? Mau buka-bukaan? Saya buka nih. Sebenarnya Saya nggak perlu. bisa buka masalah Anda loh sebenarnya. Ya banyak kan berarti. Siapa bilang berarti nggak punya masalah? Bukan gitu nih ya. Saya tadi ngobrol nih biar teman-teman nggak tahu. Jadi Calontong ini punya sepeda Brompton. Gue buka nih. Buka nggak? Buka nggak? Jangan dong. Bukan boleh. deh. Sepeda Brompton Boleh ya? Banyak yang tahu sudah. Udah tahu ya? Punya itu sudah Punya. tahu. 40 biji. Nah itu jangan. Sebenarnya nggak tepat. Kayaknya udah lebih dikit deh. Serius ini bukan serius tapi memang bener fakta ini serius nggak serius justru kayaknya saya nggak kalau serius itu sesuatu dipahami bener-bener ini saya nggak berasa berarti kan saya nggak nganggap itu serius. Iya orang iseng ya. Kok tiba-tiba loh kok udah penuh gitu aja. Ya dan itu nggak dibuka, ada banyak yang nggak dibuka dari boxnya kan. Banyak karena memang aku pakai paling ada beberapa itu yang di luar yang lainnya masih di dalam box. Enggak, gue penasaran deh. Sepeda Brompton kan 40 biji nih. Mobil lu apa sih? Ya, ini. Mobil itu kan roda 4, Brompton roda 2. Iya. Jadi nggak bisa dibandingkan. Lo nggak bisa dong. Mobilmu tuh apa? Mobilmu tuh apa? Mobilku ya roda 4 kayak mobilmu Iya, sama lah. tapi maksudku apakah Mercy S-Class tertinggi gitu? Enggak, saya juga bukan orang yang penggemar itu tadi. Nah iya makanya berarti mobilnya biasa aja. Berarti sepeda-sepeda tersebut harganya bisa jauh lebih mahal dibandingkan mobil Anda dong. Berarti Anda termasuk sakit kan? Ada yang menyebut gitu. Iya dong. Tapi tidak semua sakit itu dirasakan oleh yang sakit. Iya benar juga ya. Jangankan dirasakan, kadang-kadang tidak disadari. Ada orang yang sakit, bukan nggak ngerasakan, menyadari dia sakit pun nggak. Ada orang yang sakit, sadar saya sakit, tapi nggak merasakan. Ada kan? Ada. Tapi ada orang yang nggak sadar, nggak merasakan, padahal sakit. Ada. Nah ini Anda berhadapan dengan orangnya. Tidak sadar. Dan tidak merasakan. Dan Anda menganggap itu sakit. Iya. Berarti saya baru sadar kalau saya sakit. Tapi karena hobi emang begitu loh. Hobi bener. Gila loh. Hobi itu kenapa bisa nggak berasa? Karena dilakukan dengan senang hati. Itu. Ya. Kalau Anda kan orangnya gampang. Anda itu orang yang tangguh, orang tough, tapi sebenarnya gampang putus asa. Loh, kok bisa? Ya sederhana aja. Anda WhatsApp saya untuk ngundang di sini, Anda sudah menyebut kata-kata aku desperately. Nah, itu satu. Nah, saya WhatsApp Anda kan bukan sekali, coba Anda. Ya artinya. Ya nggak bisa dong, Cak. Terus ini bicara masalah sepeda tadi. Anda punya sepeda dulu, sering sepedaan, begitu dicolong orang, trauma. Itu orang Anda gampang putus asa. Loh, saya bikin sepeda mahal-mahal. Nah, tuh. Udah jadi sepeda mahal. Terus? Ini cerita dulu ya, biar orang tahu ya. Biar paham. Biar paham. Saya beli sepeda nggak mahal nih. Sepedanya sebenarnya nggak terlalu mahal. Nggak terlalu mahal. Tapi terus dimodif. Modifnya kan nggak sekali. Saya modif kan sampai setahun tuh saya modif. Nah, terus sampai mahal. Di total itu pokoknya jauh lebih mahal dari harga sepedanya. Jauh. Setelah itu dicuri, dicolong orang. Ya malas dong saya untuk bikin sepeda lagi seperti itu ya ngapain gitu loh. Ya itu contoh Anda orang yang gampang putus asa. Lo nggak bisa. Loh. Satu itu, yang kedua nggak gampang bersyukur. Dicolong orang, Cak. Dicolong orang loh, Cak. Intinya semakin kita gampang bersyukur, semakin sering bersyukur, akan semakin ditambah rezeki kita. Wes ngene weh. Sepedamu 40. Dicolong orang 5 gitu. Saya bersyukur ya. Ya, saya syukurin saya kenapa nggak dijaga? Saya syukurin sendiri saya. Syukur kamu dicolong orang gara-gara nggak kamu jaga. Itu nyukurin ya, bukan bersyukur ya, beda ya. Tapi gini loh, kadang-kadang ya bener ya. Orang kita punya apapun itu intinya kan juga titipan deh.
Maksudnya apa? Walaupun kita mendapatkan semua dengan jerih payah kita pun, ya itu semua titipan. Enggak dong. Bisa diambil dengan cara apapun, kapanpun, di luar sepengetahuan kita sekalipun. Titipan tuh satu. Apa itu? Kalau Anda 40 tuh kayak penitipan helm, Pak. Nah, pertanyaannya kan 40 punya saya sekarang. Nah, kalau nanti sore udah ada yang nawar kan udah jadi punya orang. benar. Nah, kan? Jadi bisa aja berpindah tempat. Dan waktunya bukan kita yang menentukan. Iya. Benar. Kayak punya sepedamu itu milikmu sampai saat sebelum diambil orang. Begitu udah diambil orang, disyukuri. Nah, kalau kamu nggak bersyukur, Siapa tahu orang itu lebih berguna sepedanya. Nah, harusnya itu yang. Siapa tahu dengan sepeda itu dia bisa jualan somai. Nah, modal. Sepedanya dijual mahal, dia bisa bayar mungkin selama ini nggak bisa bayar. Sakit. Nah, buat biaya itu. Bayangkan. Kalau Anda bersyukur, hidup tenang ya kalau kayak gitu. Ya. Rela gitu ya. Orangnya juga akhirnya seneng. Iya. Mungkin kalau mobil gua, maksudnya seneng untuk cari barangmu yang lain. Orangnya ikhlas. Repot memang hidup ini. Ini sebenarnya kalau kamu dulu ya hitam putih, ternyata hidup itu bukan hitam putih. Iya benar, karena udah nggak ada caranya. Dan bukan hanya itu warnanya ya kan. Iya benar. Jadi kita harus bersyukur. Betul. Belajar bersyukur ala Cak Lontong. Ya. Itu yang paling penting. Saya pun masih belajar untuk bersyukur. Tadi Anda bilang Anda sudah bersyukur dalam hidup. Belajar kan bukan berarti belum melakukan. Berarti Anda waktu kena COVID bersyukur? Ya saya bersyukur karena efeknya ternyata tidak seperti saya. Saya melihat kamu, Anda bersyukur dan Anda nyukurin gitu ya? Ya enggak dong, kan saya enggak sempet. Aku lihat kamu kan ketika kamu sudah sembuh. Coba kalau pas itu, wah tak syukur. Enggak gitu juga. Bersyukur itu, kadang hidup itu kan proses deh. Nah, aku aja melihat kamu itu proses metamorfosisnya kan luar biasa. Dari fisik, dari perjalanan spiritual, dari semua kan berproses. Iya betul. Kamu, ya kan? Betul. Nah kalau kita sendiri hidup tidak mau berproses, padahal hidup sendiri adalah sebuah proses. Terus kamu nggak hidup berarti. Cak, ini tuh dari omongan sepeda loh, Cak, sebenarnya, Cak. Loh, sepeda itu kan sebuah proses. Enggak. Ini tuh ngomongin Cak Lontong beli Brompton 40 biji. Ya sebenarnya aku mengalihkan biar nggak ngomongin itu terus. Tapi gokil. Gue belum pernah ketemu orang yang punya sepeda Brompton 40. Jangan salah. Ini, loh, di Indonesia itu ada seseorang yang bahkan punya satu tipe Brompton. Jumlahnya lebih dari 40. Satu tipe. Nggak mungkin. Kamu harus undang orangnya. Nggak mungkin. Ada. Orang goblok. Nggak mungkin. Ngapain dia beli satu tipe? Serius. Ini ada orang yang mengumpulkan chapter 3. Seri Brompton yang chapter 3 itu. Chapter 3 itu sampai sekarang kan dia keluar versi ketiga yang sekarang. Dia tuh ngumpulin hanya seri chapter 3 itu lebih dari 30 biji. Gak mungkin. Ada serius. Kamu kalau di kumpulan teman-teman ada yang seperti itu. Oh, mau ngelucu. Bukan ini penjual serius. Toko. Enggak, bukan penjual toko malah enggak. Toko jangan salah, toko enggak akan ngumpulin chapter 3 langsung 30. Dia beli karena ada orderan. Ini beneran. Beneran serius, kolektor. Ngapain? Kan sepedanya sama. Pertanyaannya kan orang itu bukan aku. Kalau kamu tanya ngapain, berarti aku yang harus jawab. Ya, kan nggak bisa jawab juga aku. Pertanyaanmu jangan ngapain. Bener atau enggak gitu aja ke aku, cukup. Bener nggak? Bener itu, terjadi, ada orang yang seperti itu. Nggak, tunggu bentar. Terangin gue dulu bentar. Ini sepedanya sama? Sepedanya sama, chapter 3. Ya, sama chapter 3 tapi ada modelnya apa? Enggak, udah. Plek-ketiplek sama? Plek-ketiplek sama dan dia koleksi itu dipajang di rumahnya. Waktu itu masih ada, kalau nggak salah, waktu itu infonya itu masih 25-an. Yang sama persis. Cancok. Ada orang seperti teman itu. Apa itu? Beneran. Ada itu. Warnanya beda-beda. Enggak ada dong chapter 3 kalau versi 1 warnanya itu, versi 2 warna itu, versi 3 itu udah. Chapter 3 enggak ada warna-warna dikombinasi. Anda kok nggak gitu? Nah saya kan balik lagi. Saya kan nggak segila itu berarti kan. Ada yang lebih gila. Yang lebih gila lagi. Ya, masih gilanya masih belajar.
Walaupun sebenarnya nggak boleh ya ngomong kata-kata gila, tapi ini gilanya kan gila dalam Gilanya konteks positif, kan, ya, ya, ya. konteks. Ini gila yang tidak disomasi kok, tenang aja. Bukan. Saya kan pernah ngomong gila yang disomasi. Makanya aku ngingetin biar dibedain gitu loh. Gawat. Itu, tunggu, gue mau nanya pada saat gila yang disomasi, Anda berada di pihak saya atau? Saya itu nih dari dulu ya, ini yang kamu perlu tahu. Saya dari dulu orang yang satu tidak mau mencampuri urusan orang lain, Oke. kecuali dilibatkan, Gitu. Oke. ya kan? Ya. Yang kedua, saya juga tidak mau selain mencampuri, mau tahu urusan lain, kecuali diberitahu. Oke. Itu prinsip hidup saya. Karena saya pada posisi orang yang saya juga nggak ingin dicampurin oleh orang lain dan orang lain pengen tahu tentang sesuatu tentang saya gitu. Makanya mencari Cak Lontong di berita tuh nggak ada. Adanya cuma karya. Bener loh ini. Bener loh. Oh. Nggak ada. Anda cerai aja nggak ada. Memang enggak, Ya, memang enggak. Nggak ada itu karena loh, wah ini gawat. Enggak. Enggak Sumpah, ada. saya nyari Cak Lontong cerai. Enggak ada. Cak Lontong itu. cerai itu saya cari. Enggak ada. Nggak ada. Nah, ya memang itu faktanya memang tidak terjadi. Makanya ya nggak ada. Kalau ada berarti diada-adain itu. Tapi Ada bener. hal yang terjadi tetapi tidak muncul di berita kan itu ada. Ada. Seperti itu. Itu cerai beneran. Enggak. Lah tadi yang nggak muncul di berita. Loh, makanya aku bilang nggak ada. Loh, memang faktanya enggak. Jadi mau ada gimana orang faktanya? Tapi ada yang tidak ada yang ada tidak keluar. Ada yang tidak ada, banyak lah. Karena yang kamu Anda cari tadi, Anda katakan kan nyari tentang Cak Lontong itu Nggak ada Nggak. berita gosip-gosipnya. Gitu. berarti sebenarnya kan banyak yang tidak dimunculkan karena mungkin Ya, berarti- buat orang yang memunculkan nggak penting juga gitu. Ya berarti saya benar dong, Cak. Ya kamu benar tapi tidak sepenuhnya benar. Masa kamu benar terus-terusan, Det? Iya benar. Nggak bisa. Iya. Iya kan? Maaf. Orang itu hanya bisa berusaha benar. berusaha benar. Benar enggaknya ya biar orang lain dan waktu yang menentukan. Artinya Cak Lontong selalu menghindari media. Nah, iya Itu toh. ada benernya. Iya toh. Ada benernya. Orang seperti Anda pasti menghindari media. Ada, Seniman benar. seperti Anda tuh legend loh. Anda tuh serius. Dari sisi apa? Ini menurut pendapat saya, boleh ya. You are one of the best comedian right now. Salah satu yang terbaik di Indonesia. Komedian yang terbaik di Indonesia. Enggak, kalau itu ukurannya dari mana? Saya. Ya, Mau maksudnya saya dong. Saya ngomong kan. Ya tapi kan Anda berarti harus punya standar dong untuk Loh, standarnya standar saya loh. dalam hal apa mengatakan saya terbaik. Lah ini? kalau komedi kan lucu, Mas. Nah, apakah pertanyaannya kalau menurut aku sendiri yang lebih lucu dari saya lebih banyak lagi. Nah kan saya bilang salah satu yang terbaik menurut saya, komedian salah satu terbaik menurut saya dan terkaya setelah saya tahu Brompton 40 saat ini. Salah satu berarti yang lain benar, yang salah cuma satu saya Ya, gitu. ada yang lain tapi Anda tuh salah satu the best gitu loh. Harusnya kalau the best seperti itu dicari-cari berita oleh media, tapi ternyata Anda tidak ada masalah pribadi Anda di media tuh tidak pernah keluar gitu. Artinya seorang Cak Lontong itu tertutup pada media untuk menceritakan pribadinya gitu loh. Nah, Kok enggak paham? iya ini aku baru paham. Ternyata iya saya gitu, bener. Iya, saya baru menyadari saya gitu. Bener kan? Heeh. Karena memang saya tuh orang yang gini nih, Dad. Ini nih doa saya. Ini kamu perlu tahu. Oke. Ketika ini jauh-jauh sebelum saya merasa bahwa saya dikenal karya saya di dunia komedi entertain gitu juga ya. Jauh kalau mungkin orang nyebut jauh sebelum Cak Lontong terkenal lah. Nah, Jadi doa saya ketika saya berniat di dunia hiburan seperti ini, satu, waktu itu doa saya begini, saya tidak terkenal, tidak apa-apa. Tapi yang terpenting adalah rezeki saya yang berjalan dan mengalir terus dari dunia yang saya tekuni. Itu benar-benar doa saya dari dulu seperti itu. Makanya saya menghindari hal-hal yang berbau fame dan popularitas yang diberita-beritakan gitu. Saya lebih senang rezeki saya lancar dari sini,
orang nggak kenal saya pun istilahnya ibaratnya gitu, nggak apa-apa. Oke, kalau misalnya pilihannya adalah Hmm. kaya raya Hmm. atau terkenal. Kaya raya atau Terkenal sekali. ini sebenarnya bukan ini beda lagi nih. Kamu mengatakan kaya raya dan terkenal. Seolah-olah namanya rezeki itu hanya bersifat kekayaan dan materi. Iya kan? Kesel lama-lama. Loh iya. Karena Anda hanya membandingkan Orang pertanyaannya sederhana loh. Loh, tapi dari pertanyaan sederhana itu kan berarti gini, sebuah pertanyaan itu kan disederhanakan supaya gampang nanyanya. Ya, dan gampang jawabnya. Tetapi proses menyederhanakan sebuah pertanyaan itu tidak sederhana. Nah, proses itu yang harus saya luruskan dulu. Oke. Ketika Anda menyebut, kalau Anda milih Kan terkenal kaya dan sama- kaya raya, Gampang. berangkat dari statement saya Statement bahwa doa Anda itu doa kan. saya tidak terkenal, nggak apa-apa, yang penting Yang penting rezeki rezeki. saya lancar. Betul. Nah, berarti Anda mengidentifikasikan rezeki itu hanya berupa kekayaan materi, bukan itu. Kan Itu harus saya ada luruskan dulu. ada orang kaya raya tidak terkenal, Mm-mm. ada orang terkenal tapi sengsara, ada loh. Ada kan? Ada. Nah, iya, kan pilihannya itu dua nih. Heeh, Gampang. heeh. Jawabnya, oh saya pilih yang ini. Beres, hidup kita beres gitu loh. Hidup kita gampang banget, bro. Kita, lu aja sama gue kali, Iya, ya itu kita juga kita. ya. Iya, kita. Iya, gampang bro jawabnya bro. Gini. Loh, iya memang jawabnya gampang, tapi itu bukan pilihan saya dua-duanya. Karena Tapi kan Anda memilih rezeki dibandingkan keterkenalan. rezeki itu bukan hanya kaya. Nah, ini yang salah. Apa? Ayo apa? Jadi saya tanya, Ah. Anda bisa sehat sampai sekarang itu rezeki atau bukan? Rezeki. Oh iya. Oh iya. Gini Dad, ukurannya gini, rezeki Ah. dan materi kaya dan sebagainya itu gini. Kaya, materi itu bisa diukur. Gampang diukur. Kalau rezeki itu tidak terukur. Walaupun dua-duanya itu sama-sama nikmat berupa anugerah ya. Kenikmat. Iya. Contohnya gini, kamu misalnya orang kerja, tiap bulan dapat gaji dong. Ya kan? Iya. Gaji itu bagian dari rezeki. Orang itu rezekinya Iya, orang iya. karena dia bekerja. Betul. Tetapi apakah dia tidak punya rezeki yang lain? Gaji cuma satu sebagai karyawan. Punya anak. Itu rezeki. Itu rezeki. Sehat rezeki, Sehat, punya rezeki. rumah rezeki, dapat diundang acara, dapat amplop, dapat makan, itu rezeki. Kapan datangnya rezeki? Berapa nilainya? Tidak Itu- terukur. Nah, jadi beda antara rezeki dan pendapatan itu beda. Iya. Nah, Pertanyaan gue kan Nah. cuman rezeki banyak atau terkenal. nah rezeki banyak. Oh, bukan kaya ya. Nggak harus Oh. kaya. Rezeki banyak itu bukan hanya materi. Orang yang materinya banyak belum tentu loh rezekinya banyak. Berarti- Karena banyak orang yang kaya mungkin sakit-sakitan. Berarti dia rezeki kesehatannya. Tapi nggak orang banyak. sakit-sakitan kalau nggak punya duit banyak juga susah. Saya mengalami. Bu- curhat. Tidak ditanggung asuransi. Iya. Aku juga baru mikir Kak waktu kamu cerita tadi. Oh iya bener juga ya. Iya. Jadi dari sini lolos nanggung Oh, sendiri. nanggung Aduh. Iya. Ya itulah itu berarti namanya. Itu rezeki itu. Iya. Tapi diberi rezeki juga karena masih punya kemampuan untuk membayar sendiri. Itu. Nah, itu rezeki. Makanya harus disyukuri apapun bentuknya. Ya udah, oke, gua paham, bro. Hmm. Tapi kalau pertanyaannya kaya raya, uang Hmm. atau keterkenalan, pilih mana gitu? Kalau harus milih dua itu, Nah. ya. Kalau cuma dua itu pilihannya ya buat saya Uang. kaya raya. Iya sih. Ya. Simple aja karena Gampang ya. kaya raya itu minim bisa membuat saya bisa melakukan lebih banyak hal Iya betul. daripada cuma terkenal. Terkenal doang susah Oh. apa uang. Tidak ada gunanya kadang-kadang. Iyalah. Susah ngapa-ngapain. Makanya Bener-bener. kalau saya berpikirnya sih simple ya gitu aja. Emang terkenal tuh punya kelemahan sih. Maksudnya jadi kayak ada hal-hal yang ya contohnya PPKM gitu kan. Panti pijit buka nggak bisa, nggak guna juga buat gua gitu kan. Iya benar. Karena terkenal. Gawat. Memang
terkenal ya justru kadang-kadang terkenal itu justru lebih banyak menyulitkan. Nah, iya kan? Iya kan? Ayo contohnya aja. Jangan ngomong yang itu lah. Itu ekstrim, Ya, itu ya. Hal yang positif aja. Orang terkenal popularitas tinggi di mana-mana disamperin media. Itu kan juga Ya, terganggu. belum tentu diterima dengan baik. Untuk kondisi tertentu senang, kondisi lain ini ganggu bisa jadi Ya, gitu kan. betul. Terus terkenal dianggap ini. Jadi banyak contoh yang orang terkenal dianggap wah duitnya banyak. Oh, ternyata belum tentu. Nah, makanya pilihannya lebih yang mana? Lebih baik yang itu. Terus diutangin gitu. Nah, Gara-gara kan kalau kita ngomong diutangin orang terus kita ngomong enggak bukan karena kita nggak mau ngutangin. Lah memang nggak ada yang buat ngutangin. tapi orang nggak percaya. Mereka nggak tahu. Karena terkenal. Nah, Masa terkenal nggak ada duitnya? itu kan. Jadi terkenal itu lebih banyak menimbulkan masalah. Ya. Kalau bekerja dengan uang banyak tapi tidak sesuai dengan idealis dan bekerja pendapatan dikit tapi idealisnya masuk, mending mana? Kayaknya dua-duanya enggak buat saya. Kamu makasih pilihan yang nggak enak semua, Det. Loh, enggak, ini kan menurut pendapat Anda. Tadi kan Anda mengatakan bahwa lu tuh nggak terbuka, terus lu tuh orang yang idealis, Anda tuh seniman, gitu loh. Kalau idealis juga enggak, saya bukan orang. Jadi, saya berprinsip seperti itu bukan karena saya idealis. Tapi saya berprinsip gini deh. Setiap makhluk hidup, terutama manusia, itu kan membawa rezekinya masing-masing. Kamu diciptakan, kamu hidup, kamu bisa mendatangkan rezeki buat kamu. Kapan, dari mana, yang kita nggak tahu sebelumnya itu. Semua punya jatahnya masing-masing. Makanya ada istilah rezeki nggak bakal ketukar. Rezeki nggak akan lari kemana. Karena udah ada jatahnya masing-masing, ya kan? Aku berangkatnya dari situ. Karena rezeki itu punya jatahnya masing-masing. Sekarang kamu saya tanya. Kalau kamu sudah punya jatah, berarti kan kuotanya sebenarnya sudah disiapkan nih. Masalahnya apa? Masalahnya tinggal kamu mau ngambilnya bagaimana? Oh, ikhtiarnya seperti apa? Oh. Nih, kalau jatahmu segini, kamu ambil dalam 2 tahun segini, habis. Nah, terus berikutnya kamu nyari kuota rezekinya siapa? Ya itu nyolong sepeda tadi. Nah, berarti orang mungkin yang ngambil sepedamu itu Kuotanya dia sudah habis. menghabiskan kuotanya secara dipaksa, akhirnya dia sudah nggak bisa memperoleh rezeki, dia mengambil rezekinya orang lain. Bisa jadi itu terjadi. Cak, pertanyaan saya tuh simpel loh, Cak, padahal Cak, dari tadi itu, Cak. Loh, memang perjawaban saya nggak simpel. Saya dapat jawaban, saya tambah pusing loh, Cak, ini beneran. Nah, ini memang tujuan saya ke sini seperti itu. Migrain loh, Biar Cak. Jadi intinya gitu. Saya berprinsip seperti itu. Makanya kenapa saya ngomong saya nggak terkenal nggak apa-apa, yang penting rezeki saya lancar. Terus kenapa saya juga sering ditanya, saya nggak pernah membawa keluarga saya. Kenapa? Nah, Kenapa? Karena itu tadi, buat saya, orang itu punya rezeki masing-masing. Apa hubungannya sama keluarga itu nggak ada hubungan dengan rezeki dong, bro? Saya kasih tahu. Ada orang yang begini. Saya, mumpung lagi dikenal TV, segala macam. Saya bawa anak saya bisa dong. Bisa. Saya paksain anak saya untuk ke entertain bisa dong. Bisa. Apapun yang terjadi saya nggak tahu, pokoknya saya bisa lakukan itu, harusnya. Bisa. Banyak yang gitu, banyak. Nah, kenapa saya tidak melakukan itu? Karena saya tahu jatah anak saya itu punya rezeki masing-masing. Tahu dari mana kalau rezeki anak itu bukan di dunia entertain? Kalau Anda bawa ke dunia entertain bisa Toh, terkenal. kalau terkenal Rafathar. Nah, iya, nggak apa-apa. Makanya saya juga tidak mencampuri urusan orang lain. Itu hak kan? Iya. Itu hak masing-masing. Boleh silakan. Saya memilih tidak melakukan itu. Saya kan mengatakan gitu. Kenapa saya gini? Karena takutnya saya gini loh. Karena saya punya jatah. Anak saya juga punya jatah, kan saya nggak tahu jatah anak saya rezekinya di mana dan seberapa. Kalau saya paksa, saya ambil ketika saya masih kerja ini bisa. Saya takutnya nanti justru ketika sudah masanya dia sudah kehabisan dan memaksa untuk mencari rezeki dengan berat. Ya, jadi lebih susah karena awalnya bukan di sana sebenarnya. Ini contoh-contoh artis-artis cilik yang besarnya tidak terkenal lagi. Nah, kamu yang ngomong kalau ini. Itu bisa jadi loh. Oh, banyak. Ya kan? Banyak. Nih, contoh orang tua yang memaksa anaknya bekerja di saat kecil, Kalau manajemen orang tuanya bagus, ya inilah rezeki yang didapat anakmu, atur dengan baik untuk masa depannya dia. Kalau enggak, dihabisin di sini, begitu anaknya gede.
Padahal dulu kecilnya. Nah, itu yang saya maksud bahwa Oh tapi enggak, Calonto. gimana? Banyak juga yang anaknya bekerja jadi terkenal tapi duitnya buat orang tuanya banyak. Banyak, makanya harus di-manage kan itu. Di-manage untuk orang tuanya, Pak. Nah, itu akhirnya nanti apa? Siapa yang akan kesulitan? Anaknya. Nah, berarti rezekinya kan sudah diambil Sama orang kuotanya. tuanya malah yang ngambil. Diambil dan kemudian dimanfaatkan nggak benar, itu lebih celaka lagi kan. Jadi giliran anaknya harus menjalani hidup malah susah. Oleh karena itu lebih baik. Itu bukan hukum ya, tapi saya berpikiran seperti itu. Ya, sistem itu, sistem. Berarti Calonto percaya pada sistem tersebut. Percaya. Saya juga gitu sih. Makanya, Loh, kamu percaya juga? percaya. Jangan-jangan kamu ini aku. Enggak, bukan. Bukan. Beda ya? Rumit loh ini. Padahal pertanyaan itu gampang banget. Gampang. Iya. Tapi nggak apa-apa kan, podcast kan ngobrol. Bukan tanya jawab. Ngapain kita tanya jawab? Nah iya. Kan tadi kamu masuk kan, Jak, nanti kita ngobrol santai. Iya, Iya kan? Tapi bukan tanya jawab tapi tentang udah benar. ngobrol santai dengan Anda tuh udah nggak enak. Enaknya gimana? Karena kalau ngobrol santai kan biasanya sambil ngerokok. Anda udah nggak ngerokok sekarang? Iya, udah 4 tahun. Wih, luar biasa. Nggak ngerokok. Kenapa kurang duit? Tidak mungkin. Enggak lah. Menjaga kesehatan Salah satunya. salah satunya. Salah satunya. Tapi sebenarnya saya dulu sebenarnya pengen berhenti ngerokok itu udah lama. Istri dulu udah Oh, istri ngerokok? sering protes. Enggak, protes maksudnya untuk berhenti merokok. Tapi kan Anda orang yang sudah berpengalaman, punya berkeluarga kan, jadi tahu sendiri. Omongan Istri. dibanding omongan anak itu buat seorang, Anak. nah Iya. sama. Ini sama lagi loh. Jangan-jangan kamu ini aku. Ini sama lagi loh. Sama kan? Jadi ketika anak sudah mulai protes, saya malah mikir akhirnya, terbebani gitu. Ketika istri mah nyantai aja lah. Nggak, tapi istri itu kalau ngomong tuh kadang-kadang munafik loh. Kadang-kadang, Iya. sering kali. Oh, dia nyuruh kita berhenti rokok, Tapi dia nggak rokok. kenapa bisa gitu? Lah, gimana caranya dia nyuruh lu berhenti ngerokok kalau dia tidak pernah merokok? Nggak bisa dong. Nih, ini juga nih yang harus saya luruskan dari salah kamu. lagi. Logikanya masuk. Ini, Cak. kita ngomong sesuatu yang benar, itu tidak harus kita menjalaninya dulu. Selama kita memahami bahwa nilai itu benar, kita sah dan boleh memberikan kepada siapapun. Kan tidak mengalami. Tidak harus. Tidak merasakan. Sekarang pertanyaannya, kalau kamu percaya nggak hidup setelah mati? Misal percaya. Oh, saya percaya. Pertanyaan, apa kamu sudah pernah mati? Belum. Apa harus mati dulu untuk percaya itu? Kan enggak. Anda jawabnya bobo mati belum Loh, apa-apa. Ini contoh aja. Contoh Oh, aja. digigit ular. Nah, Belum pernah. digigit ular, kena bisa, sakit, segala macam. Percaya nggak Anda? Percaya. Tapi belum pernah Apakah digigit Anda ular. harus ngomong ke anak, ya hati-hati loh ya, jangan sampai digigit ular. Harus nunggu Anda pernah digigit dulu. Nggak perlu. Nggak perlu. Makanya saya pernah dengar nggak, pengalaman adalah guru yang terbaik. Tahu. Percaya? Percaya. Kamu percaya dengan itu? Percaya. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Oh, tapi ada lagi pengalaman orang lain Nah, lebih itu yang baik saya lagi. katakan. Iya kan? Tapi kan istri itu tidak punya pengalaman merokok. Ayo. Makanya dia kan butuh pengalaman orang lain, buat dia cukup, nggak harus dia menjalani, intinya kan gitu. Tapi Anda tidak berhenti gara-gara istri Anda kan? Enggak. Karena anak jadi mulai berpikir. Terus pembelaan Anda buat apa, Sro? Saya nggak membela, saya hanya Anda menjabarkan membenarkan aja. kata ini. Iya. Iya. Bukan membenarkan yang tadi. Iya. Bukan. Tapi bisa, Cak, berhenti rokok tuh bisa, Cak? Buktinya bisa. Dan saya masih berkumpul dengan orang-orang yang sangat perokok aktif. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak pengen juga, pengen ngerokok lagi juga nggak. Karena sebenarnya kan merokok itu kan rasanya pahit toh. Anda sekarang Enggak. ini orang munafik nih. Ini munafik enggak, nih. salah. Anda perokok berat terus Ini sekarang saya- ngomong pahit. Ini saya katakan, Oh, iya. dulu ketika saya merokok pun saya mengatakan rokok itu pahit. Kalau nggak percaya tanya orang-orang di sekitar saya. Ketika saya perokok pun saya mengatakan rokok itu kan semua berasa pahit. Iya memang sih.
Iya kan? Tapi kan Anda mendapatkan Merokok itu sebenarnya yang membuat kita betah dan nyaman, bukan rasanya, tetapi ini ya, tindakan ritualnya ritualnya. itu. Oh, berarti sekarang Anda bakar apa? Saya sekarang udah nggak bakar-bakar karena membakar rumah orang juga kriminal. Oh, iya. Udah nggak ada bakar-bakaran Nge-vape, rokok. nge-vape. Udah nggak juga. Udah nggak juga. Dulu transisinya dari Rokok ke vape. merokok ke vape baru berhenti. Tapi sekarang juga udah. Kan nge-vape relatif nggak lama, kalau merokok lumayan lama kan dulu bertahun-tahun. Nge-vape nggak sampai setahun aku. Berhenti total. Berhenti. Berarti yang bahagia istri. Harusnya. Ya, ya. Harusnya. Pelariannya ke Brompton. Sekarang mulai diomeli soal Brompton, bukan Iya. soal rokok. Tapi balik lagi, karena istri yang ngomong, Tidak peduli. santai, ya kan? Kalau anaknya ngomong, Wah. anak nggak mungkin komplain pasti. Nggak. Anak kalau Brompton nggak mungkin komplain. Enggak. Nggak. Bukan tipe anak untuk komplain koleksi atau hobi ayahnya itu bukan tipe. Betul. Serius. Betul. Kalau kesehatan dia komplain. Anakmu Tapi juga gitu? anakku jangan-jangan. 5, 4, 3, 2, 1, and close the door.